Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada suasana siang hari ini yang mendungnya sudah mulai tebal, kita seduh kopi kirimannya Haji Firdaus yang ada di Bekasi. Mantap banget. Bismillah. Mantap. Oke, kita review santai sebuah produk golok sembelihan terbaru dari GSN. Ini kalau kopiahnya ke belakang gini santai berarti. Kalau ke depan gini alisnya ditegakkan, ditebalkan gini, kelihatan garang, serius dia. Tapi kita coba diangkat kopiahnya, jidatnya terlihat lebar luas gini, berarti kita review santai guys. Oke, ini dia produknya, sebuah mahakarya karya tangan dingin maker ternama di Indonesia, sebuah golok sembelihan, masih mengusung mode atau penampilan model gaya kopak rawing Banten. Namun ini kopak rawing milenial guys. Oke. Nah, serat-seratnya wih glowing banget, bener-bener kinclong ya. Nah, ini orang-orang udah pada nebak, ini orang-orang yang paham tentang kayu, orang desa terutama. Nah, ini kayu kelapa, kayu ruyung. Ini keren banget, kopak rawing milenial dengan aksesoris tanduk kerbau hitam di sopal bawah. Ini yang tadi pagi saya sampaikan, kalau kopak rawing itu biasanya sopal tutup luhur di bawah ini cuma satu sisi ya, di sini ya kan. Yang ini kan polos, nah, satu sisi itu pakemnya. Tapi kalau untuk yang tadi pagi kita review full Nagasari itu dia kan sopal bawahnya bolak-balik gitu ya. Oke, kayu ruyung atau kayu kelapa yang untuk serangkanya diambilkan yang pilihan fresh banget, warnanya fresh cerah ya. Untuk handle-nya dicarikan yang bonggolnya yang keras, tapi coba lihat, sangat indah, di glossy, sangat glowing. Jadi lampunya di pantulan lampu ini sampai kelihatan. Oke, sampai terlihat ya, terlihat cerah banget. Selanjutnya simpe-simpe ini tersusun rapi dan rapat sekali. Kita tarik-tarik gini tidak ada kendor sama sekali ya. Meetingnya dari tanduk kerbau hitam juga, dia panjang ya, memanjang, dipilihkan yang hitam pekat. Namun untuk sopal selalu lagi-lagi saya sampaikan ada garis putih ini, ati ya, hatinya tanduk tengahnya itu. Oke, selanjutnya model handle-nya khas banget, jengkolan, longgar banget ya, enak longgar, jendol gini kan, enak buat dorong ataupun tarik. Idealnya untuk dorong kalau kopak rawing itu. Ring duralium hitam ini tanduk, dan guat guard atau selutnya dari duralium di model bulat. Oke, sudah, ini rapi rapat. Kita akan lihat bilahnya biar tidak penasaran pemirsa. Biasa kalau pertama masih perawan gini misalnya itu agak seret. Oh no, masih seret karena ada rikaso di sini. Jadi gini kunci banget, tidak ada kocak sama sekali. Kita tarik lagi, set. Nah, seperti ini bilahnya. Kita bersihkan, kasih oilnya.
Nampak indah sekali, serat-serat bajanya terlihat banget keren. Material dari baja Perjeep Willys Gen 2. Mantep banget ya, terlihat banget serat-seratnya. Penoncapan di handle bersih, rapi, rapat, sangat detail sekali. Kita ukur untuk panjang bilahnya kurang dari 31 ya, 30,7. Lebar di pangkal 3 cm, terlebarnya hampir 4 cm seperti yang tadi, seperti Kopak Rawing Nagasari ya. Ini 4 cm lah, 4 cm, karena lagi-lagi saya dibuat terpukau dari pembentukan sudut di ujung sini, separuh. Jadi separuh, seperempat, hampir separuh yang pangkal itu lebar, ketebalannya 5 mili atau setengah senti. Lalu di sudut di sini seret tipis tengah, lalu sudut lagi di sini. Benar-benar detail sekali, indah sekali. Di sini detail banget, indah banget. Bukan sekali ya, banget aja kita pakai, banget, detail banget. Nah, di sini Kopak Rawing itu cakepnya kan ini, dia menjulang, melebar ke ujung. Jadi untuk spek dorong itu sangat ideal sekali. Cas itu mantap sekali, mantap banget, sekali lagi mantap banget, ideal banget. Cas sudah, untuk detail luar dalam sudah kita sampaikan. Sekarang kita tes performanya. Kemarin belum saya coba soalnya. Garang, ketajamannya dia garang banget. Memang kalau untuk dorong gerges seperti ini yang enak itu. Di kertas HVS kita kelok-kelokkan. Selanjutnya kita mainkan di kresek. Karena bilahnya tebal, jadi meskipun bukan, tinggal kita stropping aja guys. Nah, ini yang kresek biru ya. Kresek biru kalau bilah tipis bisa dikelok-kelokkan, kalau bilahnya tebal dia kurang lancar, tinggal kita stropping, karena kan untuk dorong, jadi memang dibuat tajamnya gerges gitu kan, ceras gitu, tidak tajam halus. Selanjutnya di kresek merah. Nanti kita stropping lagi biar ketajamannya halus. Masih kurang halus menurut saya, masih ada tekanan. Tapi ini Kopak Rawing milenial, dia premium, kelasnya kelas golok premium. Jadi kalau sudah menjadi golok premium seperti ini, mengenai ketajaman tinggal kita setting. Kita bisa setting untuk ketajaman, misalkan dibuat halus sekali juga bisa, halus banget sekali lagi, halus banget juga bisa. Nah, kita masukkan pelan-pelan, dorong, set, dia sampai di rikaso ini sudah mulai set, mengunci gitu ya. Kita dorong pelan, terus sudah set, ngunci, rapat, tidak ada pocak, tidak ada goyang, kuat, aman, nyaman. Kopak Rawing milenial, dia
full kayu ruyung. Nah, kayu ruyung ini kan kayu kelapa. Kayu kelapa jika dipegang oleh tukang bangunan, dia jadi penguat sebuah bangunan kerangka rumah. Itu kalau di desa-desa pakai kayu kelapa, apalagi kayu kelapa yang sudah terendam atau mungkin baru ditebang, dijadikan pusuk, reng, dan kerangka sebuah bangunan rumah. Tapi jika dipegang oleh seorang maker, maka berbeda lagi hasilnya. Bentuknya seperti ini, indah, halus, glossy, glowing banget, cakep banget, dan bernilai harga yang sangat bagus, mahal gitu. Tapi ya masih terjangkau, tidak sampai juta-jutaan. Dalam artian saya bilang mahal itu bukan terus meninggikan harga, bukan. Oke, itu hanya kita menggambarkan secara logika saja. Itu sebuah mahakarya gitu. Jadi sama seperti kayu-kayu pada umumnya, ketika dipegang tukang arang, kayu itu dibakar dijadikan arang. Satu karung paling 20.000, paling mahal 50.000. Tapi ketika dipegang seorang yang ahli jadi gelang, ini satu gelang harganya 50.000, paling murah gitu kan. Kalau gelangnya yang mahal, misalkan Nagasari, Kalimosodo dan lain sebagainya, kayu-kayu bertuah, itu harganya beda lagi, mahal lagi, lebih mahal lagi. Nah, dalam artian mahal itu masih di bawah 200.000 untuk gelang. Nah, seperti itu. Maka kita harus paham tentang masalah harga tadi itu. Sama dengan full kayu kelengkeng, kayu rambutan, ketika dijadikan arang harganya murah, tapi ketika dijadikan sebuah karya lain yang eksotis, mata ini memandangnya indah, maka harga juga berbeda harga tersebut. Nah, seperti itu, kita hanya memberikan pemahaman ya. Makanya seperti ini, produk golok seperti ini, Kopak Rawing modelnya tapi milenial ya, sudah kekinian. Masih sama tapi ini fresh, baru rilis, baru selesai gitu kan. Tapi kalau misalkan mau pesan itu inden, list-listannya itu jauh panjang, lama sekali ngelisnya gitu. Itu untuk kayunya. Sekarang untuk tanduknya juga demikian. Tanduk berbeda-beda juga. Kalau sekedar tanduk melungker apa bahasa Indonesianya, melengkung-lengkung, banyak guratannya, itu malah murah. Tapi kalau lurus lempeng, apalagi ada putihnya, katila sampai kepada mode yang bule, itu harganya mahal, gitu kan. Apalagi sudah menjadi sebuah karya. Nah, pemilihan tanduk yang di sini dipasangkan di Kopak Rawing milenial ini tanduk pilihan. Dia hitamnya hitam pekat gitu kan, pemilihannya seperti itu untuk tanduknya. Jadi termasuk pembuatan sebuah karya, satu produk ini tidak asal begitu kan. Kayunya juga pemilihan kayu yang fresh, yang bagus, motif coraknya, walaupun kayu ruyung itu coraknya ya seperti ini, tapi ya tidak seperti ini ketika dipegang oleh orang lain gitu kan. Terus selanjutnya tadi kayu sudah, tanduknya sudah, sekarang bajanya, baja perjipilis juga demikian. Jadi ada yang mengatakan, nggak bisa bang, baja perjipilis setebal itu nggak bisa. Kita sudah membuktikan dengan menempa sendiri, dengan membawa baja sendiri gitu. Tempa manual saja bisa setebal 6 mili, maka saya kecilkan 5 mili karena untuk hanya pembuktian edukasi kepada kita semuanya. Baja wilis itu bisa setebal itu. Intinya percayakanlah saja kepada ahlinya, seperti itu. Jangan, kalau Anda pernah tertipu dengan ada yang maker mengatakan baja wilis ternyata baja spring steel, baja per biasa, Anda tertipu. Tapi jangan disamakan gitu. Jangan disamakan semua maker seperti itu, tidak. Jadi percayakan kepada ahlinya saja. Untuk pemilihan baja, ketika ini baja perjip hardtop, baja perjip katana, baja perjip wilis,
ya kita utarakan, kita sampaikan apa adanya gitu. Kenapa setebal itu mamanya? Ya bisa setebal itu karena ditempa, apalagi ini tempa mesin. Ini tempa mesin jadi presisi sekali. Terus tempa akhirnya bisa menjadi serat-serat tadi itu dengan menggunakan asahan mesin BG. Jadi makin halus, rapi hasilnya itu. Kalau untuk ketajaman, masalah tajam yang tadi saya misalkan ini kok kurang halus, enggak seperti biasanya mamanya, tinggal kita strobing saja karena ini sudah jadi produk bagus. Masalah tajam bisa kita setting, kita haluskan bisa seperti itu. Jadi ketika nanti penyampaian saya ini kurang puas ataupun ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan komentar Anda di kolom komentar. Itu kolom komentar nyala, silahkan sampaikan, utarakan apa yang menjadi keluh kesah Anda, disampaikan gitu. Mengenai harga bisa disilaturahmikan di WhatsApp, klik link WhatsApp di deskripsi gitu. Untuk melihat foto-foto bisa diklik link Instagram kami di kolom deskripsi itu, silahkan dilihat-lihat. Di situ bisa di follow, dilihat banyak sekali. Siapa tahu koleksi-koleksi golok-golok atau pisau-pisau GSN masih ada gitu kan, masih banyak ini. Itu kita kasih promo juga pas tanggal tua. Wah payah ini, pas dapat lelang saya, waduh ini. Nah memang kita seperti itu marketingnya. Ketika tanggal tua kita mainkan, ya sama saja kita juga ada tanggal tuanya. Ya seperti itulah mungkin candaan saya siang hari ini. Celoteh saya terkena kopinya jenis Robusta Haji Firdaus. Terima kasih sudah menemani saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila mana celoteh saya ada yang menyinggung perasaan. Tidak ada niat kami untuk menyinggung siapapun. Dan walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.